Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter Rakmon 6000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Ini di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saja dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya ya. Oke, di sini untuk cara pertama, di sini terdapat dua buah MCB ya, MCB soft start dan MCB baterai. Kita nyalakan MCB soft start terlebih dahulu dan MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB soft start kita off kan ya. Oke, setelah dilakukan seperti itu, kita nyalakan inverternya ya. Oke, di sini inverter menyala ya. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini. Ya, di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu selanjutnya ya, yaitu adalah parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini kita bisa lihat ya untuk cara settingnya mudah sekali. Di sini semisal kita ingin menyeting di 250 volt, maka cukup tekan angka 25 saja seperti ini, karena di sini sudah perkalian 10 ya. Dan kita centang di sini, maka secara otomatis tersetting 250 volt. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada pengaturan pengisian ya. Di sini ada plug dan float. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini kita bisa lihat untuk arus pengisian di sini 5 ampere ya. Di sini untuk arus pengisian minimal di 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Ini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini kita bisa lihat ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini saya akan ke menu selanjutnya ya. Oke. Sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini untuk prioritas kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada atur ATS ya, atau pengaturan ATS. Di sini HVR recovery 51 volt dan LVD di 46 volt. Di sini nanti ketika tegangan baterai berada di tegangan 46 volt, maka secara otomatis dia langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan untuk perpindahannya, dan di sini bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, kemudian di sini ada menu selanjutnya itu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi ya, kita bisa lihat di sini ada nominal daya ya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke. Kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya. Tadi berada di tegangan 46 volt. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini ketika saya naikkan kembali tegangannya, tadi HVR recovery di 51 volt ya.
Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit ya. Ini di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika saya ubah prioritasnya menjadi prioritas AC, di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis di sini langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai habis, di sini saya turunkan kembali. Oke, di sini sudah berpindah ya ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya di sini. Di situ kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai charging, tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, bisa untuk chargingnya kita bisa lihat di situ naik terus. Oke, berfungsi ya untuk chargingnya. Oke, bisa untuk chargingnya. Kita ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC untuk kita lakukan pengujian beban ya. Dan di sini saya akan off-kan terlebih dahulu untuk input PLN-nya. Oke, dan langkah selanjutnya di sini saya akan menyalakan baterai. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani ya, menggunakan beban 5 buah beban blower. Oke, sini blower pertama 1500, saya tambah lagi blower kedua 3000 watt ya, saya tambah lagi 4000 watt 4500, tambah lagi hampir 6000 ya, di situ 6000 watt saya ganti 6400 ya, itu alarm berbunyi. Oke, 6400 ya. Kita tunggu sampai inverter off.
jadi kita over ya sampai kisaran 6800-an watt lebih ya. Inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC, dan di sini saya nyalakan kembali input PLN-nya ya. Oke, sudah berpindah di sini. Kemudian di sini saya akan ujikan beban kisaran 1200-an watt jadi 300. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 6000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.